antum bagaimana ceritanya itu bisa akrab sama Ustadz Arifin Ilham itu. Jadi bahkan menjadi satu paket semasa almarhum masih hidup tuh setahu saya awal-awal beliau merintis majelis zikir itu di mana ada beliau di situ ada antum. Bahkan ada beberapa kali waktu anak masih tinggal di Ciledug itu majelis zikir az-zikra yang kalau semuanya Ustadz Arifin Ilham berhalangan pasti antum sudah. Iya. Ini qadarullah ya, Bib, semua takdir Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang saya syukuri. Ya, pas juga namanya memang syukur juga sih ya. Jadi almarhum Kiai Arifin tinggal di komplek dekat rumah orang tua kami. Suatu saat ya saya sudah mendengar tentang beliau, tapi awalnya belum pernah bertemu dengan beliau, tapi sudah mendengar kebaikan beliau. Nah, alhamdulillah saya ada jadwal juga khutbah di masjid komplek beliau itu tinggal. Nah, suatu saat saya menyampaikan khutbah Jumat, kemudian beliau ternyata hadir di antara jamaah itu. Dan beliau orangnya kan supel, cepat akrab sama orang. Langsung beliau membahasakan sebagai abang, saya dianggap sebagai adik, kemudian minta nomor telepon, nanti kita bersama-sama ya dakwah. Itu bahasa tawadhu sekali seorang Kiai Arifin ya. Sudah akrab, kemudian nanti kita dakwah bersama, kata beliau begitu. Nah, saya waktu itu masih kuliah di UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kemudian setelah interaksi lewat telepon dan sebagainya, suatu saat ketika saya sudah wisuda, kemudian saya datang ke beliau, Ustadz, saya ingin belajar dari antum. Kenapa saya tertarik? Karena beliau pada waktu itu sebagai sosok muda, energik, ganteng, menarik, supel. Pokoknya banyak yang saya lihat ini ada kesan yang menyentuh hati saya. Dan setiap untayan kalimat-kalimat beliau, walaupun sama diucapkan oleh orang lain, tapi saya merasakan ada sesuatu yang langsung menyentuh hati saya. Ada sirnya. Ada sir, nah begitu. Jadi saya langsung bilang sama beliau, Ustadz, perkenankan saya menjadi murid antum. Nah, di sini ada kalimat juga yang sampai hari ini saya tidak lupa. Apa kata beliau? Ya udah, ikut saja sama abang, antum ikut abang dakwah, nggak usah bawa buku, lihat yang antum lihat bagus, ikuti. Tapi yang antum lihat nggak bagus, jangan ikuti. Masya Allah tuh. Ini kan berarti keteladanan ya, Bib. Iya. Beliau mengajarkan sesuatu yang ya bukti nyata dari kehidupan beliau. Nah, mulai saat itu kami dampingi beliau. Kita mulai dari dzikir di waktu hari Sabtu subuh, selesai sholat subuh jamaah di Depok, sampai kemudian beliau bilang, ayo kita buka majelis hari Ahad pertama. Nah, Ana langsung diberi kesempatan oleh beliau untuk menjadi MC waktu itu. Nah, jadi MC, kemudian beliau yang memimpin dzikir, mulai dari satu masjid penuh, berkurang, bertambah lagi, berkurang lagi, tambah lagi, terus sampai hari ini alhamdulillah. Masya Allah. Dan karena waktu itu banyak permintaan, awalnya tidak boleh mimpin zikir kita. Awalnya karena masih bujang juga waktu itu Ana, beliau bilang nanti saja. Nah, karena sudah banyak permintaan, tidak mungkin beliau sendiri. Akhirnya beliau ya sudah, silakan abang izinkan, mulai latihan. Dilatih dulu kita di masjid. Langsung di samping beliau. Nah, dari situ mulai terus akhirnya mendampingi beliau sampai akhir hayat beliau. Jadi beliau ini memang sebelum melepas antum ini beliau dampingin dulu antum ya. Jadi antum ibaratnya dalam tanda petik dibina sama beliau sampai dirasa ini sudah pas sesuai dengan formula zikirnya majlis zikir az-zikra. Ya, jadi mulai dari mengikuti di belakang beliau, duduk di sebelah beliau, kemudian suatu saat ketika misalnya beliau kasih mic, ya, Ana melanjutkan, beliau ada di sebelah, lama-lama dikirim ke majelis di mana begitu, tapi beliau kontrol itu, nanti panitia lapor sama beliau, oh tadi ada kurang ini, ada kurang ini, beliau awasi itu. Benar-benar merobbi. Iya, betul. Ya. Dan beliau tanya, ini gimana tahajudnya? Kan beliau amalkan 7 sunnah tuh. Iya. Nah, 7 sunnah beliau amalkan. Nah, itu kita dites juga, Bib, ditanya.
tahajudnya, sholat jamaahnya, kemudian duhanya, jaga wudhunya, sodakohnya, kemudian istighfarnya, itu dikontrol sama beliau, kontrol betul. Ya, kemudian ya kami ikut mendampingi beliau. Ya, alhamdulillah ini qadarullah, dan saya sedih kehilangan beliau, seorang murabbi. Iya. Tapi juga ada rasa bangga, Abi. Ini yang ingin saya sampaikan, saya berbagi buat semuanya. Ketika seorang guru mendoakan, itulah kebahagiaan. Betul Jadi, sekali. terakhir ketika beliau di rumah sakit di Malaysia, beliau sudah tidak mampu bicara lagi. Beliau tulis itu di papan tulis, tidak dengan suara, tapi dengan kata-kata dalam tulis. Kata-kata, ya. Abang sudah mendoakan khusus untuk antum. Masya Allah, merinding ana. Wallahi merinding. Itu sedih, anak haru, tapi bahagianya sebagai murid. Mudah-mudahan beliau ridho begitu dengan anak. Ya tentu banyak kekurangan lah sebagai murid, banyak kekurangan. Tapi sampai akhir hayat, sampai begini, kita itu kan sering main badminton bareng. Dulu di Adikro, ini guru-guru wajib main badminton, Beb. Iya, ada gedung khusus itu. Ada gedung khusus, namanya Gor Adikro juga di Depok ada. Kita main. Anda pernah datang sekali itu. Oh iya, betul, Beb. Nah itu beliau suatu saat bicara begini, kalau nanti antum wafat duluan, abang mandiin antum. Tapi kalau abang wafat duluan, antum boleh mandiin abang. Masya Allah. Ternyata omongan ini bukan omongan lepas begitu aja. Allah jawab, Allah takdirkan. Ya, beliau lebih dulu disayang Allah, dipanggil Allah. Qadarullah, ana berkesempatan kembali ke Malaysia waktu itu bersama mamah beliau, bersama istri 3 ya, istri beliau. Kita memandikan di situ. Jadi benar omongan bahwa nanti kalau yang wafat siapa duluan memandikan, terwujud itu. Iya. Itu omongannya, doanya beliau, dan Allah ijabahi doanya. Begitu, betul. Iya. Dan satu hal penting yang ana catat dari pembicaraan antum ini, bahwasanya memang harapan seorang murid itu yang paling tinggi, paling indah itu dapat doa dari gurunya, dapat ridho dari guru. Dan itu antum dapatkan itu dari Ustaz Arifin Ilham. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ya ana ini banyak kekurangan, tapi yakin kawalan doa dari guru. Beliau tahu lah, ana ini bukan ahli ilmu akhlak, juga masih ya berusaha terus menata diri. Ya, sampai memang dari 2016 waktu itu beliau sudah ada tulis di Facebook beliau ya. Jadi ya ini juga mohon doa dari Habib dan doa dari semua kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau sudah menyatakan nanti kalau beliau tiada, ya insya Allah harokat dakwah ini dilanjutkan oleh beliau, ada tulisan itu. Jadi harokah zikir ini dilanjutkan. Nah, harus begitu. Jadi amanah beliau lah kira-kira. Iya, betul. Nah, ini ada yang menarik dengan almarhum juga, Kiai Arifin nih. Kata beliau begini, nanti pernah beliau tunjuk, nanti antum tinggal di sini. Beliau tunjuk satu rumah. Nanti antum tinggal di sini. Padahal itu belum rumah itu belum jadi. Jadi kata beliau, nanti rumah antum di sini. Alhamdulillah benar itu jadi rumah anak, Bib. Masya Allah. Sekarang. Kemudian yang kedua, beliau juga bilang, nanti istri antum abang yang pilihin. Gitu. Ceritanya itu, kan kita ngurus pondok anak-anak yatim, anak-anak duafa. Kemudian kita buka lowongan buat guru yang menjadi pendamping anak-anak ini. Nah, ketika itu Ana diminta yang ngurus lah, jadi koordinator di situ. Datanglah seorang wanita ini, datang ke situ melamar jadi guru. Pas Ana lihat CV-nya, bujangan nih. Single ya. Single. Lihat fotonya, bagus juga nih. Ana wawancara. Ini kan formil ya, artinya Ana yang ngurus itu, kemudian beliau datang. Ana wawancaranya ini bukan modus, bukan ya? Bukan modus, Ustaz. Memang tugasnya tapi juga wawancara. Entah mengapa, kok tiba-tiba itu pikiran Ana, wawancaranya selain memang urusan kerjaan ya, kemudian Ana tanya,
anti ini udah siap menikah belum? Begitu. Masya Allah, spontan itu ya? Iya, spontan. Beliau bilang, insya Allah. Gitu. Ya sudah, ini sudah. Anak istikharah dia. Ada waktu itu anak terima ya sudah, karena kelihatannya memang beliau siap dan bagus ya. Beliau datang ke pondok, kemudian siap. Nah, anak boleh kita terima lah jadi guru. Belum 1 bulan, anak istikharah. Ya Allah, ini mulai ada gertek di hati nih. Apakah dia jodohku? Gitu. Nah, ternyata, dan anak minta sama teman yang anak pikir ibadahnya bagus. Tolong dong istikharahin juga apakah ini jodohku. Gitu. Ternyata apa yang ada di hati, dan beliau memimpikan kawan ini. Kayaknya itu Ustadz jodoh antum. Gitu. Nah, akhirnya suatu saat ini hari Selasa, ya biasa kita malam Rabu kan ada kajian. Itu almarhum Kiai Arifin datang ke pondok. Makan sore sama anak-anak santri, dan calon istri anak waktu itu yang sekarang jadi istri. Beliau ini guru menyediakan minuman di hadapan Ustadz Arifin. Ustadz tanya, gitu, itu siapa? Anak bilang guru baru. Beliau bilang langsung, khalas, ikhtar. Lah, nanti kata beliau bahasanya sambil bercanda. Kalau nggak pilih antum masdo nanti katanya. Di bahasa beliau. Memang di hati sudah ada seperti jawaban, dan sesuai janji beliau kan, nanti abang yang pilihin. Nah, karena beliau sudah perintah, langsung malam itu anak panggil beliau ke rumah. Anak ini banyak dosa, anak ini pengen memperbaiki diri, anak ini pengen ikut Rasulullah, mau nggak jadi istri anak? Langsung anak tanya tuh. Beliau bilang kalau niatnya baik saya sampaikan ke orang tua. Itu malam Rabu ya, Bib. Malam Rabu, dulu belum ada WA tuh, belum ada, saya belum Facebook. Nah akhirnya apa? Hari Jumat beliau kirim SMS. Dan kita nggak ada bicara-bicara apa-apa, tiba-tiba silakan datang ke rumah hari Ahad. Gitu. Malam Rabu, Jumat di SMS, Anda jawab, insya Allah Anda datang hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Qadarullah hari itu adalah dzikir di Depok, dan sekali-kalinya almarhum Kiai Arifin meninggalkan majelis waktu itu karena ada sesuatu darurat. Ana mimpin dzikir, minta doa dari jamaah bahwa insya Allah nanti mau datang gitu ke rumah seorang akhwat. Ternyata apa, Bib? Ada pembicaraan sebelum berangkat, langsung diminta nikah. Oh ya? Iya, diminta nikah. Jadi malam Rabu Ana minta, hari Jumat dikirimi SMS, hari Ahad datang langsung dinikahi sama orang tuanya. Masya Allah. Ya, itu sesuai hadis Nabi. Ya. Khairul birri ajilu, ya. Iya, jodoh begitu ya. Segera. Ya. Benar, itu jodoh. Dan anak tanya, ya anak kan juga bukan orang yang punya harta, punya apa ya, cuma punya semangat. Ini mas kawinnya apa kalau begini? Tiba-tiba anak dapat informasi, bacakan Al-Quran surah Ar-Rahman di hadapannya. Ya, makanya hari ini ketemu Habib Abdurrahman jadinya. Iya, ketemu Abdurrahman. Iya. Begitu zaman itu orang belum rame-rame maharnya surat Ar-Rahman, antum sudah duluan. Itu permintaan istri, ya, permintaan istri, dan masya Allah ya, untung nggak Al-Baqarah, Bid. Iya. Bacanya Ar-Rahman. Ya, baca Ar-Rahman, kemudian sudah dinikahkan sama wali ayah kandung beliau. Ya sudah, sejak saat itu alhamdulillah. Dan menariknya, Bib, itu hari itu sore malam, aneh jadwal belum di cancel. Ada acara sama Pak Tarek, putranya almarhum Pak Habibie. Iya. Jadi saya akad nikah sampai asar itu, waktu kami asar, sholat berjamaah, kemudian berdoa. Tiba-tiba panitia telepon, Ustaz, antum di mana? Gitu. Ini di Depok. Ini udah ditungguin, orang udah kumpul semua. Ini kata panitia, Pak Tarek sudah hadir. Hah? Saya kaget karena asisten waktu itu belum, lupa ngasih kabar. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Baru akad nikah selesai, anak pamit sama mertua, mohon maaf ada jadwal belum di cancel. Mertua sudah berangkat. Masya Allah, dari situlah nampak juga mertua ridho, ya doanya mertua. Betul. Akhirnya alhamdulillah, habis akad nikah langsung kita pergi. Iya. Istri akan karena bawa. orang seperti antum nih Kiai, itu istri pertamanya itu umat.
Masya Allah. Iya, istri pertamanya umat. Karena sebelum berkenalan sama istri yang kita nikahi itu, kita sudah lebih lengket dulu sama umat kan. Jadi, Alhamdulillah. istri pertama umat, Masya Allah.